Ruang terbuka hijau juga dapat didefinisikan sebagai sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai bentuk, ukuran dan batasan geografis tertentu dengan status penguasaan apapun yang di dalamnya terdapat tumbuhan hijau berkayu dan tahunan, perennial woody plants. Dengan pepohonan sebagai penciri utama dan tumbuhan lainnya, seperti semak rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya sebagai tumbuhan pelengkap serta benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi ruang terbuka hijau yang bersangkutan. Ruang terbuka hijau terdiri atas dua yaitu, terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Pada penelitian ini difokuskan pada ruang terbuka hijau publik guna untuk mengetahui lebih jelas akan pemanfaatannya. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota, kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1. Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Dalam penataan RTHKP dibutuhkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP. Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau. Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh pemerintah daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan. Tujuan pengembangan daerah tepian pantai dan sungai di kawasan Bungku Toko adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada di sekitar kawasan pesisir, mulai dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya air (SDA), hingga menjadi tempat wisata dan ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar dan pengunjung. Kawasan itu bisa digunakan untuk bersantai menikmati makanan, kuliner, berolahraga, berfoto sambil menikmati pemandangan sekitar pesisir pantai. Tentu ini juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar jika dikelola dengan baik. Untuk memanfaatkan RTH di kawasan Thalia untuk menjajakan makanan, berolahraga, bersantai dan berfoto. Objek wisata baru yang menarik dan tertata dengan baik. Di sini kami setiap saat bisa berolahraga, bersantai bersama keluarga sambil menikmati sajian kuliner warga masyarakat sekitar. Permasalahan lingkungan banyak sering terjadi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan keberadaan RTH yang semakin berkurang dikarenakan oleh proses pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Dampak dari pembangunan akan mempengaruhi kualitas lingkungan, karena itu harus selalu diperhitungkan, baik dampak positif yang perlu ditingkatkan, atau dampak negatifnya yang harus selalu dikendalikan. Isu yang berkaitan dengan lingkungan antara lain RTH secara umum, terkait dengan beberapa tantangan tipikal perkotaan. Seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, bencana banjir, longsor dan perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung kontraproduktif dan destruktif seperti kriminalitas. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat mengontrol berjalannya proses pembangunan dan juga dapat bekerja sama langsung dengan masyarakat. Menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terkait dengan keberadaan ruang terbuka hijau dibutuhkan perhatian langsung dari pemerintah dalam penyediaan ruang-ruang kota guna untuk kebutuhan masyarakat. Sebagai pihak yang terkait langsung dan menjadi sasaran atau objek dalam pembangunan agar dapat menciptakan kualitas lingkungan yang baik dan berkesinambungan. Banyak aspek yang mempengaruhi permasalahan keberadaan RTH diantaranya adalah dari aspek kondisi lingkungan hidup (LH), di mana rendahnya kualitas air tanah, tingginya polusi udara dan kebisingan di perkotaan, merupakan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan RTH secara ekologis. Secara sosial, tingginya tingkat kriminalitas dan konflik horizontal di antara kelompok masyarakat perkotaan secara tidak langsung. Juga dapat disebabkan oleh kurangnya ruang-ruang kota yang dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial untuk melepas ketegangan, stres, yang relatif banyak dialami oleh masyarakat perkotaan. Rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka publik, secara psikologis telah menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat yang semakin memburuk dan menekan. Kedua aspek tersebut sangat berpengaruh langsung dalam keberadaan RTH oleh karena itu dapat disebabkan oleh kurangnya ruang-ruang kota yang dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial untuk melepas ketegangan, stres, yang relatif banyak dialami oleh masyarakat perkotaan.
Rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka publik, secara psikologis telah menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat yang semakin memburuk dan menekan. Kedua aspek tersebut sangat berpengaruh langsung dalam keberadaan RTH. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terkait dengan keberadaan ruang terbuka hijau dibutuhkan perhatian langsung dari pemerintah dalam penyediaan ruang-ruang kota guna untuk kebutuhan masyarakat.